Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 telah melakukan riset berupa video yang berjudul Ketidakadilan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selamat menonton. Cerita tentang penegak hukum yang semena-mena kembali mengemuka di depan mata kita. Dari proses penangkapan yang janggal hingga penggeledahan tak masuk akal. Dengan hukum yang hanya tajam pada yang lemah, jangan sampai keadaan tersebut semakin mewabah. Mari kita simak cerita-cerita pedih dari bawah, sembari mengingatkan penegak hukum agar tak lengah. Baik Nuril mencari contoh paling mutakhir betapa hukum sering membuat korban terjungkir. Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, Undang-Undang ITE kerap dipakai yang berkuasa. Digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan membisukan mereka yang sebenarnya korban. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang. Kritik bisa dipidana sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil. Pasal karet yang membuat penegak hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta. Dan yang memiliki kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu yaitu suatu proses dilakukannya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma, bukan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi masyarakat di Indonesia itu apapun yang terjadi semua dilindungi oleh undang-undang, dan masyarakatnya itu juga tetap harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari Adek, bahwa mengapa suap menyuap sangat mempengaruhi ketidakadilan di Indonesia. Karena pada dasarnya dengan adanya tindakan suap menyuap, maka aparat penegak hukum akan lebih condong memihak kepada si pesuap, sehingga suatu tindakan hukum yang dihasilkan akan mencederai hukum di Indonesia. Dan tentu saja hal tersebut dirasakan sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Di sini perlu ada perhatian khusus sehingga sikap mental aparat penegak hukum dijauhkan dari sikap perbuatan suap menyuap. Demikian, terima kasih. Penegakan hukum di Indonesia itu sebenarnya kurang adil. Kenapa yang dibilang nggak adil? Karena situasinya kurang semaksimal mungkin. Contohnya dari pribadi saya lah, kayak seperti LBH. LBH itu kan lembaga bela hukum. Intinya harusnya mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat kecil. Setidaknya dia itu kan sebagai LBH seharusnya membela mana yang punya materi, mana yang enggak. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena sepengetahuan saya, berpengalaman saya seperti itu. Saya waktu di sidang di pengadilan, menurut saya bersendiri pribadi saya berpengalaman pernah di pengadilan. Hakim dan jaksa itu sebenarnya kalau dibilang adil sih adil, kalau dibilang sih enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya di sidang itu saya berharap enggak semaksimal mungkin. Karena kenapa? Waktu saya sidang sering ditunda-tunda. Tunda itu tunggu dana. Kenapa tunggu dana itu? Tunggu materi. Berapa kali saya di sidang? Hampir 5 kali. Sidang itu tunda terus. Memang kalau diperlakukan secara baik sih, semaksimal mungkin, tidak ada celah dan
lancarlah. Saya lihat teman saya emang tindakan hukum di pengadilan Indonesia itu masih bisa disuap. Karena kenapa? Waktu saya lihat teman itu kasus seperti koruptor. Ya kan koruptor itu seenggaknya itu harusnya dihukum secara maksimal atau minimal sesuai dengan 4 tahun. Karena dia punya segala hal materi apa yang dia beli. Nah, karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat dengan sendirinya bisa dibeli, intinya bisa dibelilah, dibeli. Enggak seperti kayak kasus 351, 363, ya kan soal dia itu kan dipermainkan hukum lah. Waktu di pengadilan banyak gini banyak itu, jadi segala hal yang tidak dirasakan seorang napi gitu. Jadi ada kecemburuan sosial sebenarnya, yang punya materi yang tidak punya materi. Karena kenapa? Karena di pengadilan itu hukumnya masih sulit, masih bisa diberi uang atau suap. Tentang penegakan hukum di Indonesia. Menurut pendapat saya, penegakan hukum di Indonesia masih sangatlah lemah, dikarenakan banyak sekali oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk meraih apa yang dia inginkan. Saya rasa hukum di Indonesia belum diselenggarakan dengan baik dan benar, atau dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan seharusnya dan selayaknya. Mengapa demikian? Karena hukum di Indonesia sangat masih terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah: yang pertama, pejabat dan para aparatnya. Karena banyak sekali oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Seperti halnya, banyak sekali kasus-kasus di mana narapidana diloloskan begitu saja. Karena apa? Karena ada beberapa oknum, pejabat dan aparat yang disuap. Setelah itu, penegakan hukum di Indonesia juga peraturannya harus lebih ditegaskan kembali. Apabila ada yang melanggar, maka harus ditindaklanjuti. Tidak memandang jabatannya apa, pekerjaannya apa. Ketika dia salah, dia harus ditindaklanjuti. Dia harus dihukum sesuai perbuatan yang dia lakukan. Saya rasa hal ini tentunya berkaitan dengan peran para penegak hukum itu sendiri. Jika para penegak hukum sadar akan pentingnya keadilan, jika mereka benar-benar mengimplementasikan daripada undang-undang terkait hukum itu sendiri, saya rasa hukum di Indonesia akan berjalan dengan sesuai. Selanjutnya, saya rasa juga perlu yang namanya pengawasan yang sangat amat ketat terhadap hakim beserta jajarannya. Perlunya lembaga yang mengawasi kinerja daripada hakim dan penegak hukum itu sendiri. Saya rasa Presiden pun dapat melakukan hal ini, di mana Presiden dapat membuat undang-undang yang tegas terkait pelanggaran terhadap keadilan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Menurut pendapat saya, ya benar. Salah satunya penyebab ketidakadilan di Indonesia adalah karena adanya suap menyuap. Dan seharusnya pelaku suap, si penerima maupun si pemberi, harus dihukum seberat-beratnya agar mereka jerak. Karena apabila tidak, apa yang akan terjadi pada negara ini jika koruptor, penjahat dibiarkan begitu saja? Ya, tentu saya rasa faktor utama dari terjadinya ketidakadilan atau hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah itu semua berawal karena adanya kegiatan suap menyuap.
Menurut pendapat saya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum juga ikut mempengaruhi tingkat ketidakadilan di Indonesia. Karena apabila masyarakat tidak paham dan tidak mengerti apa itu hukum, bagaimana proses hukum, mereka akan dibodohi oleh hukum. Sebenarnya bukan hukum yang membodohi mereka, tetapi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ketidakpahaman mereka tentang hukum itu. Maka dari itu, alangkah lebih baik masyarakat itu juga ikut belajar bagaimana itu hukum, bagaimana prosesnya, agar suatu ketika apabila mereka menemui masalah yang berkaitan dengan hukum, mereka sudah mengetahui hal pertama apa yang harus mereka lakukan. Saya rasa begitu, karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum membuatnya hanya mengetahui bahwa ada seseorang yang berbuat kejahatan dan lalu orang tersebut diberikan hukuman tanpa masyarakat ketahui apakah hukuman yang diberikan itu sudah sesuai atau sudah adil terhadap orang yang bersangkutan atau tidak. Dan juga jika kita melek hukum, tentunya keadilan pada seseorang dapat kita suarakan, misalnya dengan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah untuk meminta keadilan terhadap orang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rahmat Hidayat Hugo, lulusan S1 Hukum tahun 2019. Oke, sebelumnya saya izin menjawab untuk tanggapan mengenai hukum yang ada di Indonesia gitu. Walaupun saya pribadi mungkin tidak terlalu berwenang untuk mengomentarinya, tapi menurut saya untuk tanggapan hukum yang ada di Indonesia itu sudah cukup baik. Akan tetapi masih amat sangat banyak sekali yang perlu dibenahi, dari khususnya di bidang hukum yang ada di negeri ini. Pertanyaan kedua ya Mbak, bagaimana seharusnya Indonesia bersikap agar tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah? Wih, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi begini, sebetulnya yang harus bersikap itu tidak hanya dari negaranya saja gitu, akan tetapi dari seluruh elemen masyarakat. Kita semua harus berani bersikap gitu. Dari mulai yang terkecil, dari hal-hal yang terkecil dan bahkan di bawah gitu. Kayak saya sebutkan satu contoh, tidak akan ada suap menyuap jika dari masyarakat atau dari petugas sendiri ada kesadaran agar tidak terjadinya suap menyuap. Nah, itu juga akan masuk dalam kategori hukum ya gitu. Dan terus juga ada istilah, oh misalkan kasus A, ya saya bilang kasus A ya, kasus A itu hukumannya segini kok korupsi gitu, hukumannya lebih ringan gitu, ya itu balik lagi gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi dari bawah kita harus berani gitu, berani dari bawah supaya hukum kita juga berjalan dengan baik gitu. Jangan ntar tiba-tiba nyalahin lah seolah kayak gini pertanyaannya gitu, seperti kayak tajam muka atas kan tumpul ke bawah, itu kan agak ngeri gitu pertanyaannya ya. Cuman ya dari kita pribadi aja dulu kita harus bisa gitu buat ngerubahnya gitu. Karena perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Oke, pertanyaan ketiga ya Kak, apakah ketidakadilan yang terjadi di Indonesia akibat tindakan suap menyuap? Begini ya, ketidakadilan di negeri ini tuh boleh saya katakan menurut saya itu bukan hanya tindak suap menyuap gitu, ada banyak hal yang lain gitu. Salah satu contohnya mungkin
Dulu ada pernah terjadi kasus pencurian kayu bakar yang dihukum kurang lebih di atas 3 tahun penjara gitu. Itu juga termasuk ketidakadilan, bukan hanya soal suap menyuap. Seperti itu. Pertanyaan keempat ya, menurut apakah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Ya, betul sekali. Menurut saya, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat itu juga amat sangat berpengaruh gitu loh. Karena ketika kita masyarakat, dalam kurun masyarakat biasa gitu atau rakyat gitu, mengetahui akan seperti apa berjalannya hukum di negeri kita ini, maka kayak soal ketidakadilan itu akan sedikit sekali gitu. Bahkan saya yakin penegakan hukum di negeri kita ini akan amat sangat luar biasa berjalan dengan baik apabila dari hal terkecil saja masyarakat mengetahui. Menurut saya seperti itu. Baik, saya akhiri. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang dari diri saya pribadi kurang berkenan, karena itu tidak bermaksud untuk mengeritik atau apapun. Karena saya pribadi, jika saya mempunyai sedikit pengetahuan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Karena ilmu tidak akan bermanfaat jika kita tidak meng-share kepada orang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.